Jadi baik, halo, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mendapatkan tugas membuat sebuah video pembelajaran tentang perilaku individu, perilaku kelompok, dimensi organisasi, dan budaya organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu seperti yang ada di slide di belakang ini. Saya atas nama Nofrianus Binsasi dengan NPM 222-10151, Prodi Administrasi Negara, semester 6, Universitas Timor. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan awal, definisi tentang perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama, perilaku individu. Dalam organisasi, perilaku individu merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan organisasi adalah tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk memperoleh aspirasi anggota, dan ia adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, teman-teman, itulah definisi yang tadi. Setelah definisi yang sudah kita dipaparkan, berikut ini kita lanjut lagi dengan slide yang berikut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi. Terdapat 6 faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian, intelijensia, dan bakat individu. Yang kedua, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang ketiga itu lingkungan, termasuk lingkungan sosial dan ekonomi. Yang keempat itu struktur organisasi yang mengatur dan menghubungkan orang-orang dalam organisasi. Yang kelima itu teknologi yang membantu pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, dan pembelajaran perilaku. Setelah pokok bahasan tentang perilaku individu dan kelompok dalam organisasi selesai, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua tentang dimensi organisasi. Dimensi organisasi terbagi atas dua, yaitu struktural dan dimensi kontekstual. Dimensi struktural ialah menggambarkan karakteristik internal organisasi, sedangkan dimensi kontekstual ialah karakteristik keseluruhan organisasi dalam lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan kedua dimensi tersebut. Yang pertama itu dimensi struktural, terbagi atas 8. Yang pertama, formalisasi. Organisasi tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang sebenarnya menggambarkan corak dari perilaku dan kegiatan organisasi. Yang kedua itu spesialisasi. Derajat pembagian kerja atau tugas dalam organisasi. Yang ketiga, standarisasi. Derajat atau kesamaan cara atau prosedur dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang keempat itu hierarki, otoritas. Itu pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali. Yang kelima itu kompleksitas. Banyak kegiatan atau subsistem dalam organisasi terbagi atas dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal, jumlah tingkat yang ada pada organisasi, sedangkan horizontal, pembagian kegiatan secara horizontal menjadi bagian-bagian yang secara vertikal yang berada tingkatan yang sama. Yang keenam, sentralisasi.
corak pembagian menurut tingkatan atau hierarki dalam organisasi. Diperlihatkan oleh jenis keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatan. Yang ketujuh itu profesionalisme. Tingkat pendidikan formal maupun tidak formal yang secara rata-rata dimiliki oleh anggota organisasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, rasio karyawan. Menunjuk pada jumlah karyawan pada suatu organisasi. Sedangkan dimensi kontekstual terbagi atas 5 sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran organisasi. Besarnya organisasi seringkali dinyatakan dengan jumlah anggota organisasi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Jenis dari tingkatan teknologi yang digunakan pada sistem produk suatu organisasi. Yang ketiga itu lingkungan organisasi. Keadaan semua elemen lingkungan yang terdapat di luar batas-batas organisasi, terutama yang berpengaruh kuat terhadap organisasi. Yang keempat itu tujuan organisasi. Apa yang dimaksud itu organisasi, strategi dan teknik bersaing yang dirancang berbeda dari organisasi yang lain untuk mencapai sasaran atau tujuan. Dan yang kelima, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai utama, keyakinan, pemahaman, norma-norma yang dimiliki bersama oleh anggota karyawan. Oke, kita lanjut lagi ke budaya organisasi. Pengertian dari budaya organisasi itu sendiri didefinisikan sebagai sistem keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku dan mencapai tujuannya, serta semua anggota harus mengenal budaya organisasi sebagai cara untuk memahami, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Setelah pengertian, adapun jenis-jenis budaya yang dikenal dalam literatur. Di antaranya, yang pertama, budaya organisasi yang konservatif. Budaya organisasi yang konservatif menitik beratkan pada kestabilan, kontinuitas, dan pemeliharaan status quo anggota organisasi. Yang berada di bawah budaya ini cenderung mempertahankan kebiasaan dan tradisi yang sudah ada. Yang kedua itu budaya organisasi yang liberal. Budaya organisasi yang liberal lebih mementingkan perubahan, inovasi, dan fleksibilitas. Anggota organisasi yang berada di bawah budaya ini cenderung untuk memahami cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Yang ketiga, budaya organisasi yang kompetitif. Budaya organisasi yang kompetitif menitik beratkan pada prestasi, kinerja, dan kompetisi. Anggota organisasi yang berada di bawah budaya ini cenderung untuk berfokus pada pencapaian target dan mencapai posisi teratas dalam kompetisi dengan organisasi lain. Mereka cenderung memiliki semangat yang tinggi, ambisius, dan berfokus pada hasil. Yang keempat itu budaya organisasi yang kolaboratif. Budaya organisasi yang kolaboratif menitik beratkan pada kerjasama, komunikasi yang efektif, dan partisipasi yang aktif dari anggota organisasi. Anggota organisasi yang berada di bawah budaya ini cenderung untuk bekerja sama dengan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima itu budaya organisasi yang klasik. Budaya organisasi yang klasik menitik beratkan pada hierarki, ketertiban, dan kontrol. Anggota organisasi yang berada di bawah budaya ini cenderung untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan serta menghormati atasan mereka. Yang keenam itu budaya organisasi yang inovatif. Budaya organisasi yang inovatif menitik beratkan pada kreativitas, ide-ide baru, dan perubahan. Anggota organisasi yang berada di bawah budaya ini cenderung untuk terbuka pada ide-ide baru dan siap untuk mencobanya. Budaya organisasi yang hibrid. Budaya organisasi yang hibrid adalah gabungan dari beberapa jenis budaya organisasi yang berbeda. Beberapa contoh yang bisa ditemukan adalah perubahan yang dimiliki budaya kompetitif dan inovatif atau budaya kolaboratif dan klasik. Setelah jenis-jenis
berikut ada juga fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota bagi bagian dari sesuatu. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Hal ini bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi budaya. Organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memadu dan membantu sikap serta perilaku karyawannya. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Yang kelima, mendorong kinerja anggota budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Yang keenam itu menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Setelah ini ada slide yang terakhir tentang karakteristik budaya organisasi. Karakteristik yang pertama itu inovasi dan keberanian mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawan lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Sehingga mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil risiko ketika berinovasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Sedangkan risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Yang kedua, itu perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal. Lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggota untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi, organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas,
tetapi juga memiliki struktur yang jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya. Yang ketiga itu orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya, perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Orientasi hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis, sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang keempat itu orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lain adalah orientasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan. Karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. Orientasi adalah suatu proses atau upaya seseorang atau sekelompok dalam memahami keadaan di sekitarnya. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Maka manajemennya bisa mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusan pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaannya. Tapi beberapa organisasi bisa mengesampingkan karakteristik budaya organisasi ini. Yang kelima itu orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi. Artinya, pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Orientasi tim bisa diartikan sebagai kegiatan yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi, tidak hanya pada individu, untuk mendukung kerjasama. Pemimpin organisasi bisa memberikan dukungan berupa komunikasi yang jelas, sikap ramah, motivasi, dan bimbingan kepada semua anggota organisasi. Yang keenam itu agresivitas. Karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Karakteristik budaya organisasi ini juga bisa diartikan sebagai adanya toleransi konflik. Budaya organisasi yang kuat akan mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik internal dengan baik, sebab organisasi tersebut memiliki toleransi terhadap konflik yang sangat tinggi. Yang ketujuh itu stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan di mana yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Budaya organisasi harus memiliki karakteristik stabilitas, yang mana kegiatan-kegiatan organisasi lebih fokus dalam mempertahankan status quo sebagai lawan perkembangannya. Baik, cukup sampai di sini video pembelajaran kita. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian bahasa yang menyinggung saya pribadi, meminta maaf terkait hal tersebut. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.